Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafri Nasihat dengan NPM 24310051. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan sebuah infografi evaluasi data hasil analisis sekolah terhadap terciptanya sistem pendidikan ideal. Kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan yang ideal di Indonesia bukan hanya mencetak siswa yang pandai secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter kuat, berjiwa gotong royong, berpikir kritis, kreatif, serta mampu hidup dalam keberagaman sebagaimana tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Pendidikan ideal adalah pendidikan yang memerdekakan, seperti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghargai setiap anak sebagai pribadi yang unik, yang tidak dipaksakan seragam. Infografis ini menyajikan evaluasi terhadap bagaimana sekolah menciptakan sistem pendidikan yang ideal berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, landasan pendidikan, dan visi pendidikan Indonesia 2035. Konsep mutu pendidikan yang memfasilitasi profil pelajar Pancasila dan ramah anak berdasarkan 8 standar yang dimana kualitas pendidikan yang baik tidak hanya menekankan prestasi akademik, tapi juga mendukung karakter siswa agar menjadi pribadi seimbang, mandiri, dan berakhlak. Untuk 8 standarnya yaitu, yang pertama ada standar isi. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan tingkat berkembang peserta didik agar lebih kontekstual dan mudah dipahami. Contohnya, dalam topik statistika SMP, guru tidak hanya memberikan data dari buku, tetapi minta siswa mengumpulkan data dari lingkungan mereka, misalnya tinggi badan teman sekelas. Lalu menghitung rata-rata, median, dan modus. Ini membuat materi lebih bermakna dan relevan. Selanjutnya ada standar proses. Guru menerapkan pembelajaran berdiferensial, konteks, proses, dan produk untuk memenuhi kebutuhan siswa. Contohnya, dalam materi pecahan di SD, guru dapat memberikan alat peraga. Contohnya seperti kue atau yang lain. Yang selanjutnya standar penilaian. Penilaian dilakukan tidak hanya melalui ujian tetapi juga lewat pengamatan proyek dan profil siswa. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan. Lulusan diharapkan menjadi pribadi yang beriman, mandiri, kritis, kreatif, kolaboratif sesuai profil pelajar Pancasila. Contohnya, dalam proyek matematika untuk ekonomi rumah tangga, siswa menghitung pengeluaran harian rumah, menyusun grafik belanja, dan mencari cara hemat. Ini melatih nalar kreatif dan kemandirian. Selanjutnya, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan salah satunya sumber belajar, dan hanya memahami kebutuhan siswa. Contoh, guru membuka konsultasi mingguan bagi siswa yang kesulitan dalam topik tertentu. Misalnya, persamaan linier. Guru juga membuat kelompok belajar berdasarkan kemampuan, bukan hanya nilai. Selanjutnya ada standar sarpras, fasilitas belajar mendukung keterlibatan aktif dan kenyamanan siswa, seperti ruang belajar yang fleksibel, alat peraga, dan akses digital. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Pengelolaan sekolah dilakukan secara kolaboratif dan terbuka, termasuk dalam perencanaan dan evaluasi. Selanjutnya ada standar pembiayaan. Dana pendidikan digunakan secara adil untuk mendukung pelatihan guru, pembelajaran aktif, dan pemerataan akses. Jadi, dengan penerapan 8 standar ini dalam pembelajaran matematika, siswa tidak hanya menguasai konsep matematika secara kognitif, tapi juga menjadi pribadi yang kritis, mandiri, kreatif, dan kolaboratif. Selanjutnya, kesesuaian dengan pandangan Ki Hajar Dewantara.
Pandangan Ki Hajar Dewantara menjadi dasar filosofi pendidikan Indonesia yang memanusiakan manusia dan memerdekakan proses belajar. Di dalam pandangan Ki Hajar Dewantara ada salah satunya ada Tuturi Handayani. Guru membimbing dari belakang, memberikan kebebasan dan kepercayaan pada siswa untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya, Ing Madya Mangunkarso. Guru berada di tengah proses belajar, memberikan semangat dan membantu siswa berkembang bersama. Ing Ngarso Sung Tolado. Guru menjadi teladan dalam hal ini, sikap dan integritas di hadapan siswa. Pendidikan yang memerdekakan. Anak belajar sesuai kodrat alam dan zamannya, bukan dipaksa seragam. Ini jalan dengan prinsip diferensiasi dan kurikulum merdeka. Selanjutnya ada kesesuaian dengan landasan yuridis, sosiologis, dan historis, yang dimana sudah dianalisis kemarin, yang diambil dari YouTube dengan judul Pembelajaran Matematika Berdiferensiasi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. Ada landasan yuridis, yang dimana mengacu pada peraturan seperti UU nomor 20 tahun 2003 dan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 yang menekankan pendidikan adaptif, inklusif, dan berpusat pada siswa. Contoh dalam video, guru dalam video membagi siswa ke dalam kelompok belajar berdasarkan tingkat kemampuan matematika mereka. Guru tidak menyamakan materi bagi semua, tetapi memberikan tantangan sesuai kesiapan siswa. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran berpusat pada peserta didik sesuai amanat peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada landasan sosiologis, yang dimana menyadari bahwa siswa berasal dari latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam. Oleh karena itu, strategi belajar disesuaikan agar adil dan setara. Contoh dari video yaitu kesiapan belajar siswa, minat siswa terhadap matematika, gaya belajar yang berbeda. Ada hubungannya dengan persegi. Selanjutnya, guru menghindari sistem satu metode untuk semua. Ini mencerminkan keadilan sosial dalam pembelajaran, bukan keseragaman, sehingga setiap anak dapat ruang untuk berkembang kesesuaian kondisinya. Selanjutnya ada landasan historis. Kurikulum Merdeka merupakan upaya perbaikan dari sistem lama yang seragam menuju pendekatan baru yang lebih fleksibel dan menghargai perbedaan individu. Guru tidak lagi hanya menyampaikan materi di depan kelas secara satu arah. Sebaliknya, ia aktif membimbing kelompok kecil, memberikan umpan balik personil. Ini adalah bentuk konteks dari transformasi pendekatan pengajaran dari guru sebagai pusat ke siswa sebagai subjek aktif. Sesuai dengan semangat perubahan kurikulum ini Indonesia secara historis. Selanjutnya, program sekolah sebagai langkah strategi mewujudkan visi dan misi pendidikan 2035. Visi Pendidikan Indonesia 2035 menekankan pengembangan profil pelajar Pancasila. Sekolah bisa berperan strategi jika menerapkan pendekatan yang sesuai, bernalar kritis dan mandiri. Siswa dilatih untuk menyelesaikan masalah, menganalisis, dan membuat keputusan sendiri. Terus ada berbhinneka global. Kegiatan kolaboratif, diskusi, lintas budaya, dan toleransi sosial ditanamkan melalui proyek kelas. Selanjutnya, kreatif dan inovatif. Guru mendorong siswa menghasilkan karya orisinal, solusi masalah, dan bereksperimen melalui media variatif. Selanjutnya ada gotong royong dan beriman. Nilai-nilai agama dan sosial diwujudkan dalam kerja kelompok, bakti sosial, dan kegiatan pembiasaan harian.
sekolah dapat terus meningkatkan kualitas implementasi program melalui pelatihan guru, penguatan kolaborasi antar pendidikan, penyediaan sarana belajar yang inklusif, dan dokumentasi praktis baik yang bisa dibagikan ke sekolah lain. Pendidikan ideal tidak bisa dibentuk hanya dari kurikulum dan kebijakan pusat, tetapi harus tumbuh dari kesadaran dan kemampuan di tingkat sekolah, dengan guru sebagai aktor utama, siswa sebagai pusat, dan kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan sebagai kekuatan penggeraknya. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.